Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi walhamdulillah. Mukarraman muhtaraman hadratul habaib wa ayyahan Husain Rasulullah Muhammad Bashir. Kemudian Dr. Hamzah ada bagi yang tahu Ibrahim yang tidak tersebut namanya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada beliau. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan para habaib yang sedang diuji oleh Allah ini diberikan sehat walafiat, dijaga dimanapun mereka semua berada, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan cita-citanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah kayakan hati kita dengan harta yang melimpah ruah, yang berkah, yang manfaat, yang gak susah, gak sulit dapatinnya, gak kusut habisnya, gak dihisab di hari kiamat. Dan mudah-mudahan juga sebab duduknya mereka bersama kita menjadi sebab turunnya rahmah barakah bagi kita, dan menjadi sebab setelah kita duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para ulama, para asatidzah, ada Bapak Tudi, ada Sobat Kumar, ada Ustaz Ansari dan segenap ulama lainnya. Dan doakan mudah-mudahan juga panjang umur, sehat walafiat, dan hajat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kehadiran mereka semua di tengah-tengah kita menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita yang hadir dalam rangka pembukaan majelis Maulid Mustafa Ustaz Balikpapan malam hari ini, juga yang semua membantu jalannya majelis-majelis lainnya di Kota Balikpapan dan majelis ini khususnya. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari sini kecuali Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah ijabah doa kita, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita semua diberikan sehat walafiat, yang tadinya datang dengan hati yang kotor diberikan oleh Allah hati yang bersih, yang tadinya datang dengan niat yang buruk mudah-mudahan diberikan niat yang baik setelah ini. Dan mudah-mudahan juga Allah kayakan kita semua dengan harta yang melimpah ruah, yang barokah, yang manfaat, yang gak susah, gak sulit dapetin, yang gak pusing habisinya, gak dihisab di hari kiamat. Juga Allah berikan kita semua kepada husnul khatimah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kita berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama malam hari ini dalam rangka halal bihalal atau pembukaan majlis juga. Mudah-mudahan kita berharap kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali suci dan orang-orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Juga mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebab karakteristik orang yang beruntung itu di dalam Al-Quran ataupun hadis itu doang. Artinya itu doang. Kalau kita bisa pahami di beberapa ayat, kita bakal tahu apa itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Di ayat lain juga dikatakan, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Pertama kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh mereka adalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Faqad faza fawzan 'azima, mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Di ayat selanjutnya atau di ayat lainnya Allah mengatakan, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Mereka orang-orang yang beruntung. Nah, kita sekarang tinggal ngambil cermin dari handphonenya, lihat mukanya, apakah kita termasuk orang yang taat sama Allah sama Rasul atau enggak, atau kita itu termasuk orang-orang yang membangkang sama Allah sama Nabi Muhammad SAW. Juga kita lihat bagaimana keadaan kita hari-hari kita. Kalau kita memang termasuk orang yang beruntung, berarti kita minta semua sama Nabi. Kalau masalah masuk surga neraka itu nanti kali ada yang mau coba, tapi saya yakin mereka yang memaksakan dirinya, itu membiasakan dirinya untuk terbiasa hadir ke majlis-majlisnya Nabi Muhammad, ini mereka orang yang beruntung. Apalagi kalau bisa meninggal dalam keadaan kita. Kata Nabi SAW, "Man kharaja li talabil ilmi liyuhyiya bil Islam famata fa bainahu bainal anbiya darajah wahid." Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu, kemudian dia meninggal, yang tujuannya dia belajar tadi untuk menghidupkan Islam,
maka saat dia meninggal tadi untukan dia dengan para nabi itu cuma satu saja. Berarti di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah, bentuk taat kita kepada Allah dan Nabi Muhammad, hadirnya kita di tempat-tempat seperti ini. Maka kalau kita mau melihat setahun ke depan kita orang yang beruntung atau enggak, maka lihat nanti bagaimana catatan kita, bagaimana nanti isi handphone kita, apa banyak di majelis atau banyak di jalanan. Orang yang satu tahunnya di majelis itu biasanya dia punya kenangan banyak, foto-fotonya banyak kan. Oh ini pembukaan, ini minggu kedua, ketiga, keempat sampai penutupan. Tapi kalau dia banyak di jalanan ya lebih banyak di jalan. Jadi kalau dia cari foto majelis kemarin mana ya? Kok kayaknya nggak punya saya. Kok masalah foto Bim? Ya karena kalau anda tanya masalah itu ya seorang bilang lupa Bim. Coba anda tanya yang tahun lalu pembukaan saya sampaikan apa? Ya sudah. Kalau foto tahun kemarin tunggu di Facebook, kenangannya itu bakal muncul. Jadi kalau selama 1 tahun lagi nanti kita kalau mau lihat belakang sama lihat Facebook. Kalau setiap minggu ada kenangan-kenangan di Facebook, rupanya kenangannya banyak di majelis, maka insya Allah kita orang beruntung. Amin. Tapi kalau kenangan kita munculnya ya subhanallah jalan di sini itu semua, berarti kita orang yang belum beruntung. Maka sisa kesempatan umur ini jadilah orang yang beruntung. Siapkan benar-benar, apalagi ini sudah di zaman-zaman akhir itu sudah pasti Nabi SAW itu sudah akhir. Nah sekarang kita ini 1400 tahun setelah Nabi itu sudah di akhir-akhir lagi, yang mana fitnahnya itu lebih besar, luar biasa. Banyak oknum-oknum yang pengen pisahkan umat dengan Nabi Muhammad. Dan kita sebagai pecinta Nabi Muhammad jangan sampai terombang-ambing, jangan sampai pusing. Jangan sampai kita malah jangan-jangan benar, jangan-jangan seumpama apa yang sudah diwariskan oleh orang-orang tua kita sampai kita saat ini kita ngerasa itu benar dan memang itu benar adanya, maka jangan kaget sama omongan yang baru, jangan diambil pusing, biarkan mereka berbicara dan jangan sekali-sekali kita ngebalasnya dengan hinaan, nggak boleh. Yang saya sedih itu kenapa kok melihat umat sekarang ini, sesama umat caciannya luar biasa. Satu sisi perkara kiai ucapan yang tidak pantas pada keluarga Nabi, bahkan sampai menuntut tes DNA. Saya sering ditanya, sampai di Lampung kemarin saya ditanya, lebih menurut apa gimana tes DNA? Saya bilang tes DNA itu bagus, tapi juga tidak bagus. Kok bisa sekarang begini? Maaf, ada satu hati zina semua, kemudian hamil si perempuan, nggak dinikahin kan, kemudian lahir anaknya, begitu dites DNA rupanya anak si Habib, maka apakah dia bisa dikasih Adidus, atau dia bisa dikasih Asgar, atau dia bisa dikasih Habsyi, atau dia dikasih apapun Habib yang ngezinain itu? Kalau DNA-nya pasti identik kok, kalau memang si Habib yang ngezinain si perempuan. Tapi apa nasabnya dapat? Makanya metode yang sudah dipakai ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang tentukan sifat ini Habib, sifat ini Habib, sifat ini Habib, ditambah metode yang tidak boleh jadi landasan. Apa itu kasyaf? Kasyaf itu tidak boleh jadi landasan, tapi itu menguatkan bukti-bukti yang sudah ada. Jadi jangan pusing, saya bilang. DNA itu nggak bisa menjamin seseorang itu 100% Habib. Bahkan bisa jadi nanti ya tadi itu kalau dibilang rupanya karena saya ngobrol sama orang Lampung jadi kita pakai bahasa Lampung kemarin. Rupanya dia misalkan Habib al titik-titik Kampang Haram Jadah, itu bahasa Lampung. Artinya anak zina mau dipasang itu saya bisa. Jadi urusan DNA tidak bisa menjamin 100% si fulan itu anak Habib, nggak bisa. Metode yang sudah dipakai ulama kita ya sudah ikuti. Kalau kita ragu ya sudah itu urusan kalian. Maka minta sama Allah. Jangan lupa kita ini setiap hari minta sama Allah. Jadi minta itu jangan cuma minta uang, selipkan yang lain. Jangan cuma minta uang sama Allah, minta ya Allah, minta ditetapkan hati, minta dimantapkan iman, minta diberikan petunjuk. Kayak Habib Ali Habsyi tadi mengajarkan kita apa? Wahdina nahya sabili. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad. Agar apa? Biar kami bahagia dan jalannya kami ini nggak menyimpang, nggak keluar dari jalurnya.
Jadi begitu. Jangan ragu. Yang sudah kita dapatin kita yakin aja. Kalau kita ada keraguan, cari keyakinan. Jangan mau ragu-ragu. Sama lagi masalah yang akan datangnya yang muncul ini, Masya Allah, politik 2024 lagi politik. Sekarang sudah mulai dari panas-panasannya. Si A caci si B, si B caci si A, si A bisa wallahi lama yang saya lihat di Facebook itu sedih sebenarnya. Makanya nggak pernah saya like yang posting. Oh, pilihan kamu bukan si A ya. Kasihan deh kamu. Saya nggak pernah nge-like yang video itu. Capek. Kita dibodoh-bodohin sama mereka. Mereka yang kepilih, mereka yang dapat duit, tidak dapat apa. Dimusuhin yang ada semua orang banyak. Maksudnya mati, waktu pilkada, nggak ada yang mau nganterin. Jadi sewajarnya aja. Oh ya Allah, saya mau tahu Habib nanti misalkan bukan presiden pilih yang mana, saya sampaikan mungkin saya pilih yang ini, tapi saya nggak mewajibkan semuanya itu, saya tidak. Kenapa? Oh, pertimbangan saya mungkin dia begini. Jadi jangan sampai kita dibodoh-bodoh. Sudah stop, cukup. Sayangi diri kita dari melakukan hal-hal yang akan bermanfaat. Kalau kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang meninggalkan hal yang tidak dia yakini atau yang manfaat bagi dirinya. Kira-kira kita pasang status masalah politik seperti itu dari sekarang manfaat nggak? Yang ada nambah musuh, yang ada motor-motorin hati, yang ada bikin perpecahan. Yang tadinya Nabi SAW itu berharap keselamatan bagi kita, jadi tambah sedih gara-gara kita. Masing-masing dari kita apa? Ngelempar kotoran ke wajah umat Nabi Muhammad. Kan saya sering katakan apa? Kalau kita nggak bisa memaafkan mereka karena sebab mereka manusia, mereka itu pernah ditangisi Nabi Muhammad. Kita pernah ditangis Nabi Muhammad. Orang yang kita caci pernah ditangis Nabi Muhammad. Mereka yang sekarang mungkin sedang memusuhi kita pun pernah ditangis Nabi Muhammad. Paling tidak, kalau memang mau mengatakan yang hak, buatlah bantahan yang hak. Buat bantahan yang hak, pakai data. Seumpama pilihan saya yang Habib itu datanya begini, ya udah kamu tetap di Facebook dengan data yang valid menurut kamu dapat, kamu sebarkan. Itu benar. Bukan saling caci, oh sini buaya, sini ular, sini kodok, sini begini. Gak ada ujungnya yang begini. Nangis dari Muhammad nangis. Udah cukup. Sering kan dulu kita bilang apa dalam hadis Nabi SAW itu, tu'radu amal ummati alayya. Semua amal umat itu disampaikan kepada aku sebelum disampaikan ke Allah, bijaksana ya Allah itu sampaikan ke Nabi Muhammad. Baik wajah tu fi khairan alhamdulillah alaihi. Kalau aku dapat kebaikan, aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Amalnya Agil, Masya Allah, amalnya Asrul, Masya Allah, amalnya Raju, Masya Allah, amalnya Iman Rusti, amalnya Ustaz Ansor. Aku puji Allah, bersyukur kepada Allah. Pada wajah tu khairan tadi kata Nabi SAW, kalau saya dapat yang baik, fastaghfirullah, aku minta maaf. Ya Allah, ampunkan dia, maafkan kesalahannya. Itu Nabi Muhammad. Nah, kita dengan ringannya jempol kita ini ngaci maki orang-orang yang memohonkan ampun sama Nabi Muhammad. Siapa kamu? Kita kadang nyebut si fulan itu merasa dia lebih baik dari Nabi Muhammad. Tapi padahal posisi dia juga begitu, dia ngerasa dia lebih baik dari Nabi Muhammad. Loh, tapi dia salah. Ya, kesalahannya itu yang kita nggak suka, yang kita sampaikan. Dan kita carikan solusi. Kita itu dengan ilmiah, bantahan ilmiah, jangan cuma sekedar caci maki. Biar Nabi. Makanya ada dari majelis itu kita untuk membersihkan hati biar nambah cinta sama Nabi Muhammad. Jangan sampai kita hadir majelis sudah bertahun-tahun rasa cinta sama Nabi itu masih sedikit, jangan sampai. Harus ada progres. Oh, tahun ini cinta saya harus lebih besar. Berarti apa? Kalau tahun kemarin saya hanya mengerjakan amal-amal wajib, maka mulai sekarang saya mau tambah sunnah. Kalau tahun kemarin wajib saya sudah jaga, alhamdulillah. Kemudian sunnah sedikit saya tambahkan, alhamdulillah, maka tahun ini saya tambahkan. Harus begitu progres. Jangan sama. Masuk orang yang rugi kita kalau tahun kemarin yang dijaga ya wajibnya toh. Tahun ini juga ya wajibnya lagi. Tahun depan juga wajibnya lagi.
Itu dijaga. Nanti kita masih sama aja. Harus ada progres dan kayak lambang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita pasang niat lagi sama-sama. Karena niat ini hal yang sangat penting yang menunjang amal kita ke depannya. Hadisnya sudah hafal semua insya Allah. Yang nggak pernah mondok pun tahu kalau saking sering dengarnya apa? Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niat, semua amal tergantung niat. Semua amal itu kata Nabi tergantung niatnya. Insya Allah semuanya sudah sering dengar, semuanya sudah hafal. Tapi penerapannya belum. Maka tahun ini kita terapkan niat-niatnya lebih baik. Niat yang benar, niat yang baik, niat yang sekiranya ngangkat derajat kami. Saya diajarkan niat yang paling gampang itu apa? Saya niat sebagaimana guru saya. Saya hadir majlis, saya niat sebagaimana guru saya. Saya ke kamar mandi, saya niat sebagaimana guru saya. Saya makan, saya niat sebagaimana guru saya. Saya sholat atau beramal dengan maksudnya saya niat sebagaimana guru saya. Kalau mau ditambah lagi silahkan. Terus mereka juga niatnya seperti gurunya sampai ke Nabi Muhammad. Akhirnya kelihatan, kelihatan wajah-wajah orang yang ada ikatan sama orang soleh. Kelihatan wajah-wajah yang memang rindu sama orang soleh. Kelihatan juga wajah-wajah yang orang yang cuma sekedar cari apa? Cari rame-rame atau cari followers saja. Kelihatan. Kalau kita yang benar-benar cinta, buktinya Habib Hasan Syadzili itu bukan banyaknya salaman. Apalagi sekarang katanya kata Imam Masjidil Haram, orang Indonesia itu paling banyak selfie-nya. Bukan itu bukti cinta, bukan. Tapi memiripkan diri kita dengan sosok yang dicintai, itu cinta. Jangan jauh-jauh ke Nabi Muhammad, jangan dijauhkan. Saya punya cinta kepada saya punya guru-guru. Saya ngefans semangat sama guru-guru saya. Ya mau tidak mau saya pun harus berusaha berpakaian seperti mereka, beramal seperti mereka, berucap seperti mereka. Walaupun mungkin di awalnya saya belum ikhlas. Tidak gampang. Siapa bilang gampang ngikutin mereka? Seperti Habib Mundir yang dihina, dicaci, dimaki, dibilang Mundir gelap ahmad, Mundir pengen jadi nabi dan lain sebagainya. Tidak gampang. Kalau kita yang digitukan mungkin orang ini. Kan begitu. Atau kalau kata sebagian tretan saya carok banget. Atau kalau kata orang Bugis apa? Sarung. Tapi yang mungkin enggak dihadapi dengan senyuman, bahkan berapa banyak orang yang menghina beliau atau merendahkan beliau dihadapi dengan senyuman, ditemui diajak makan. Habis itu kata Habib saya minta nasihat. Gak gampang rupanya, apalagi urusan hati. Setiap dari kita ini punya ego. Wallahi saya ketemu orang Lampung egonya begini, orang Banjar egonya begini, orang Bugis egonya begini, orang Arab egonya begini. Disuruh maafkan, itu ego yang sama dengan semua suku. Gak bisa Beb, saya ini orang ini Beb, masa saya maafkan dia yang salah buat. Itu ego yang sama. Berarti jangan bosan, emang kedasar kamunya dalam. Belajar maafkan dan sekarang belajar lembutkan hati. Wallahi nanti saya teringat ibu saya itu doakan untuk saya hari-hari yang pakai ini setiap malam. Umi cuma doakan buatmu mudah hatinya lembut. Karena hati saya keras banget sebenarnya. Kalau udah musuh sama orang sampai akhirnya saya nggak mau berteman. Saya berharap dia di neraka, saya di surga. Saya nggak kayak orang sebagian orang yang kalau dia di surga bisa aku ke neraka. Saya nggak berani. Itu ada sebagian orang begitu ada. Pokoknya kalau dia masuk ke surga, ulun ke neraka. Betul aja deh. Balik. Pokoknya kalau dia di surga, kalau muslimnya ke neraka, masih bagus lah. Ini dia mau ke neraka. Jangan itu ego. Saya dulu begitu demi Allah gitu. Akhirnya, alhamdulillah doanya ibu berhasil lanjut. Itu saya saksi itu. Saya pernah benci sama satu orang, akhirnya saya rangkulan sama dia. Saya majalah sama dia, saya foto bareng, cipiki. Demi Allah tanpa ada rasa dendam. Saya tahu, benci sekali saya sama orang itu. Bahkan saya bilang kalau ketemu, siap-siap, saya tahu dia yang mati. Tapi alhamdulillah,
Kita ketemu dengan hati yang sudah lapang. Awalnya berat banget, rasanya mau nangis, harga diri nih bos, kan begitu. Tapi mau nggak mau, saya pengen dekat sama Nabi Muhammad. Ya Allah, nggak ada tujuan sama Nabi Muhammad. Saya pengen nanti orang tua saya, begitu saya angkat kepala, ya Rasulullah, dia Muhammad anak saya, kata Nabi saya. Saya bangga sama dia sama di dunia. Itu yang saya harapkan. Makanya saya buang ego tadi. Mau dibilang saya sudah pondok jadi pengecut terserah, mau dibilang sudah begini terserah. Yang penting saya maafkan dan saya pun cium tangan saya minta maaf sama. Kalau saya pernah salah, ini ego yang mesti dibuang. Makanya Nabi SAW itu pernah katakan apa? La yu'minu ahadukum hatta hawa hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bih. Gak sempurna iman kita. Kalau sudah gak sempurna berarti gak bakal merasakan manisnya ibadah. Sampai apa? Sampai hawa nafsunya, kesenangannya, egonya tadi tunduk sama apa yang dibawa Nabi. Apa yang dibawa Nabi banyak. Ya paling tidak tadi karena momennya halal bihalal, coba belajar maafkan orang. Ya mungkin selama ini ada punya musuh besar, ada yang punya orang yang dia benci sampai jangankan ngelihat wajahnya, kedengar namanya aja nggak sudi. Maafkan, datangi dia, minta maaf. Kalau memang nggak sempat, nggak bisa ketemu, suruh teman, ayo kamu aturkan gimana aku biar ketemu. Tapi aku nggak sadar, pura-pura nggak sadar. Jadi tiba-tiba ketemu aja. Belajar maaf ya. Setelah itu demi Allah kalian akan merasakan yang namanya nikmat, tidurnya enak, ibadahnya enak, ngajinya enak, hadir majelisnya enak, semuanya bakal enak. Kemana-mana enak. Alhamdulillah saya datang dari Lampung, dari pergi sampai pulang nggak ada kesusahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak kemudahan yang Allah kasih. Alhamdulillah saya menghabiskan sebagaimana orang-orang yang punya duit juga menghabiskan harta. Alhamdulillah saya juga pernah merasakan. Alhamdulillah. Semua nikmat yang Allah kasih yang mesti kita jaga. Nah sekarang kita dikasih Allah nikmat juga nih. Bisa hadir di majelis pembukaan dari satu tempat ke tempat lain, maka jangan dikotori lagi. Mulai tahun ini kita belajar jaga hati, nggak sibuk kecuali cuma untuk Allah sama Nabi Muhammad. Kalau teori ini sudah kita sebutkan sebelumnya, kita kerja cari nafkah untuk keluarga tanpa melanggar syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Kita tanpa melanggar itu tidak bekerja dengan kerjaan yang haram, tidak berbuat dengan tidak menjual jualan yang haram. Itu jangan saya kerja di kurir keringetan, masya Allah. Berarti dosa saya diampun dengan rupiah. Tapi saya kurir sabu. Ya Allah, kita bingung menjawabnya. Tapi saya cuma kurir sabu. Alhamdulillah emang susah kerja itu. Ya halal yang normal. Waktu azan sholat jangan ditinggalkan. Ini namanya kita menjaga hubungan sama Allah sama Nabi Muhammad. Walaupun kamu sibuk kerja, nanti sorenya pulang istirahat, sholat asar, masuk maghrib, setelah itu masuk maghrib, sholat maghrib, habis itu zikir sebentar. Buat progres tahun ini saya nggak mau keluar maghrib kecuali terdesak. Harus buat. Ngapain deh? Yang mungkin zikir ke, baca rotib ke, ngaji ke, yang sudah punya istri. Ambil waktu sampai istri duduk baca roti berdua. Jangan keluar maghrib kecuali mendesak. Kalau kata Abdullah bin Abu Bakar al-Idris al-Akbar, beliau mengatakan aknazul qudus ma bainal isya. Waktu yang paling dahsyat atau pusakanya waktu itu kata beliau itu antara maghrib sampai isya. Maka ambil kesempatan. Sekarang saya lihat banyak satu orang antara maghrib isya itu jalan. Memang itu waktu paling enak untuk jalan. Lepas isya enak lagi biasa di jalan kan gitu. Coba lihat kalau udah maghrib tuh habis sholat maghrib paling enak keluar rumah. Tapi mulai tahun ini berubah. Kita rubah, saya nggak keluar maghrib kecuali ada keperluan mendesak. Ambil waktu sama istri. Kalau urusan dunia nanti dulu tak kurang tak 8 jam ambil dunia. Maghrib isya itu berapa lama sih? Hah? Tak nyampe 1 jam. Nanti dulu, masa kamu kurang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ngurusin dunia?
ambil 45 menit paling. Ngaji sebentar sampai Isya, sholat Isya, beres keluar bisa. Sebentar doang. Saat awalnya pasti sulit. Nanti begini. Katanya yakin sama Allah. Karena yang Muhammad bilang apa? Waladzi li ghairi ayasilis. Yang punya orang lainnya bakal nyampe ke kamu. Mau kamu nangis darah, mintanya sama Allah. Kalau memang iPhone 14 Pro Max besok punya Anda, ya Anda dapat. Itu kode. Sebab ada yang pekat, nggak bercanda. Itu dibilang Habib tukang rampok lagi. Mau kalian nangis darah kerja banting tulang. Kalau memang Alpan itu jahatannya Habib Hamzah, ya udah punya Habib Hamzah. Amin. Kita nggak pernah tahu kan. Namanya jatah, katanya yakin sama Allah. Masa membuang hal yang besar untuk berdoa sama Allah pada maghrib sama Isya, ibadah cuma untuk hal remeh dunia. Ambil sebentar aja. Saya sama keluarga alhamdulillah udah berapa tahun nggak mau keluar maghrib kecuali mendesak. Seperti saya sakit perut, buang air, mati air, saya ke rumah Habib Hamzah. Lepas itu saya nggak mau keluar. Nanti habis Isya, saya akhir kalau orang yang saya atau butuh sesuatu maghrib, kalau cuma sekedar hal-hal remeh saya nggak mau kecuali ngajar. Kecuali ngajar. Di masjid mau. Lepas itu nggak mau. Sayang amal kita sedikit, umur kita terbatas. Saya juga pengen kayak Habib Mundir. Loh kenapa lu pengen kayak Habib Mundir? Habib Mundir itu kata Habib Umar, dari segi umur al-qasir tawil, umurnya pendek dari segi jumlah, tapi panjang dari segi apa yang dia dapat. Saya pengen begitu, walaupun kayaknya mustahil. Tapi paling tidak saya mulai melakukan sedikit. Nah, ini progres yang bisa kalian kerjakan juga di rumah. Yang punya anak bujang, laki-laki dirantai kakinya, kalian laki-lakinya agak keras, nggak bisa pakai mulut, dirantai kakinya. Ketawa yang keluar, mudahan dia datang sama bapaknya. Dan bapaknya dengar saya lihat. Yang bawa motor sosokan, jumping, nggak pakai helm, ada bapaknya yang biar kredit stop deh. Ingat kamu tadi. Kalau kamu mau bantu bapakmu, kalau tidak bisa kerja, paling tidak kamu jaga baca sholawat sehari 1000, nggak maksiat, baca surat waqiah, baca yasin setiap habis sholat 5 waktu. Gak apa-apa kamu pakai motor bapakmu, tapi bapaknya pemasukannya besar gara-gara amalnya. Jangan sampai bapaknya kerja banting pulang, anaknya sudah nggak sholat, bawa motor kesana kemari, angkat jatuh diketawain dari semua orang, ada yang nolong. Udah gitu rupanya ditungguin sama listrik, ditarik sama listrik, belum bayar 3 bulan. Kenapa kasihan? Oke, doakan. Yang nggak mampu kerja, paling nggak mau sekitar ibadah lah. Itu saya sering bilang sama teman-teman yang belum dapat kerjaan, kalau kamu nggak punya skill, kamu harus punya skill, tenaga untuk menghasilkan uang. Seumpama kamu lemah lagi di tenaga, maka kamu harus pintar kayu. Gimana caranya biar kamu itu bisa kaya tanpa capek? Kan begitu. Emang mustahil? Nggak mustahil, demi Allah nggak mustahil. Bisa kok caranya, tiba-tiba Allah bilang ayo kamu nggak usah kerja kata Allah, tapi kamu tinggal tanda tangan aja. Siapa tahu saat sore bisa jadi wali kota di 2024. Tiba-tiba kan independen, dia suksesnya Pak Is. Kita kan nggak tahu. Wakil nanti berusaha maju. Kita kan nggak tahu. Diam-diam ujuk-ujuk rupanya itu hasil doa supaya nggak capek kerja tinggal tanda tangan. Tanda tangan terus, aku jangan lupa apa yang tanda tangan ini. Kita nggak pernah tahu cara-cara hasil. Jadi mulai sekarang progres keren itu dibuat. Jangan kata Sayyidina Ali, kebaikan as-salahu bilal nidham sayaghibuhu asyarru bil nidham. Kebaikan tanpa diatur, tanpa peraturan, tanpa ada yang kita benar-benar susun benar-benar, itu bakal dikalahkan sama keburukan yang teratur. Pasti kalah. Ayo kita serang semuanya. Artinya jangan sampai kita kalah sama setan. Atau azan maghrib, Allahu Akbar, dapat teman nelfon.
kita stop Makassar mana? Oh iya udah kesana dulu. Kita jadi sholat. Tadinya dia teriak-teriak maju kita lah kalahkan hawa nafsu kita. Ini pun tutup Makassar maghrib kalah. Belum nafsu yang lain padahal. Jadi mulai sekarang dibuat program. Kalau perlu buat hukuman buat diri sendiri. Saya sama keluarga kecil itu kalau lagi berdiri ngantuk suruh berdiri. Serius. Kalau masih ngantuk saat berdiri angkat kaki sampai bisa. Kalau masih ngantuk saya suruh angkat kaki dua-duanya. Hilang ngantuknya mereka. Jatuh kan? Jatuh mereka. Tapi dari itu akhirnya mereka terbiasa. Jadi kalau sudah ngantuk nggak usah ditegur berdiri. Kalau usah Zainab berdiri berarti dia ngantuk. Atau Ali ikut berarti dia ngantuk. Atau uminya yang ikut. Yang enak kalau bapaknya yang ngantuk. Aku belum minum. Jadi begitu. Harus berperaturan. Oh kalau saya misalkan saya besok subuh nggak berjamaah. Ya sudah buat hukuman buat diri sendiri. Apa misalkan hukumannya push up 20 kali. Atau minum air 1 tandon. Sumpah main itu ya buat hukuman sendiri buat lucu-lucuan tapi motivasi. Jangan ada dimotivasi apa? Kalau nggak dapat tahun 2023 jatuh masih 2024. Motivasi. Nggak boleh lagi bingung jorok. Tadi bilang Habibnya suka ngomong jorok lagi. Udah anak muda jangan motivasi yang aneh-aneh. Motivasi itu yang benar. Jangan masalah jodoh doang yang dipikirkan. Pikirkan masalah keselamatan kalian dan orang tua kalian nanti di hadapan Allah. Di zaman fitnah bisa dicabut iman kapan saja, atau kalau kata sebagian kawan itu seleksi alam, lihat imannya dicabut pelan-pelan semua. Akhirnya ada yang nggak percaya dan cucu lagi, ada yang nggak percaya wali songo, ada yang begini, ada yang dengan mudahnya ngaku Habib. Yang buat saya bingung itu begitu. Yang satu dia menafikan habaib yang ada. Ini semuanya palsu. Kecuali yang keturunan wali songo dari Amul Faqih katanya. Padahal Amul Faqih ini juga anak cucunya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad. Ini apa sih? Kan? Itu kan namanya iman dicabut. Akhirnya jadi bodoh. Kalau Imam Ubaidillah bin Ahmad itu punya anak ke bawah, ada Fadil Qodam, ada Muhammad bin Ali. Ali punya saudara namanya Ali, dia namanya Amul Faqih yang menurunkan wali songo. Yang dia bilang habat yang ada Ali salat atau salat yang segaf tidak ada. Gara-gara Ubaidillahnya nggak ada. Tapi keturunan wali songo aja. Apa coba? Wah subhanallah, saya yakin di antara kalian ada yang percaya saat itu. Saat itu sekarang sudah tidak. Itu seleksi alam. Iman kita lagi dipermainkan. Jadi minta sama Allah keselamatan demi Allah. Nangis habis dari kita sekarang ini. Jadi penting kesibukan diri sama ada manfaat. Oh besok malam Senin saya mau hadir ke sana, besok malam Selasa saya mau hadir ke sana, malam ke sana. Terus penting begitu. Gak apa-apa bodoh bertahun-tahun lah, gak apa-apa sudah. Yang penting kita sibuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Yang penting kita sibuk mendoakan umat Nabi Muhammad. Yang penting kita sibuk siapkan diri kita untuk jumpa sama Allah sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua nalaidin wal faizin yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.